Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kaidah qiraat Ibnu Katsir, di mana pada pertemuan terakhir telah kita bahas tentang pasal mengenai wakaf, ya, pada lafadz yang tertulis di mushaf, ya. Waqaf ala marsumil khat. Jadi nanti di dalam mushaf Al-Quran itu ada perbedaan cara wakaf antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Hafiz, ya. Kalau Imam Hafiz dia mengikuti apa yang tertulis di dalam mushaf. Apa yang tertulis di dalam mushaf diikuti, ya. Kalau ini ketika ini membicarakan umumnya pada tamar butoh, ya. Tamar butoh dengan tamab sutoh. Ya, seperti misalnya ini Imro'atul Aziz. Ya. Ini kalau Imam Hafiz dia baca dengan tak, ya. Imro'at. Kalau wakaf di sini. Kalau wakaf pada kata ini. Ya. Ini kita bicara wakaf, ya, bukan wasol. Kalau wasol dibaca tak, ya. Baik Imam Hafiz maupun Ibnu Katsir dibaca dengan tak. Imro'atul Aziz. Tapi kalau wakaf, nah di sini ada perbedaan. Imam Hafiz dia mengikuti apa yang tertulis di sini. Ini kan tulisannya tak, ya. Ta mabsutoh. Maka wakafnya pun juga dengan tak. Imro'at. Imro'at. Adapun Imam Ibnu Katsir dia membacanya dengan seperti kayak tamar butoh. Ya, jadi dibaca dengan ha. Imro'ah. Imro'ah. Rahmatullah. Rahmatullahi wa barakatuh. Ini kalau Imam Hafiz membaca dengan, kalau wakaf di sini dengan tak, ya, rahmat. Adapun Imam Ibnu Katsir kalau wakaf di sini rahmah, ya. Sunnatul awwalin. Kalau Imam Hafiz membaca dengan tak, ya, sunnat. Kalau Ibnu Katsir dibaca dengan ha, ya, sunnah, ya. Jadi nanti kata yang seperti ini ada 13, ya. 13 bentuk lafadz ini. Ini baru 3, ya. Ini lengkapnya ada di sini. Rahmat, nikmat, ini nikmat, ya. Bukan, ini kasroh salah, ya. Laknat, syajarat, sunnat, imro'at, maksiat, qurrat, ya, bukan qurrat, ya, dengan domah. Fitrat, ya, fitrat Allah. Ibnat, ibnat Imran. Jannah, jannatu. Baqiyat, baqiyatullah, ya. Kalimat. Ini ada 13 tempat, ya, di mana Imam Ibnu Katsir kalau wakaf di sini dengan ha, ya. Sementara Imam Hafiz dengan ta. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bab baru, ya, yaitu tentang bab al-fathu wal imalah. Babul fathi wal imalah. Bab tentang fathah dan imalah. Bacaan fathah dengan bacaan imalah. Bacaan fathah itu apa yang kita ketahui sekarang, ya, yang kita kenal, ya. Fathah itu dibaca dengan mengucapkan huruf itu dengan membuka mulut
secara lebar ya, dibukanya lebar, tapi tidak terlalu lebar ya. Normal lah. Misalnya misalnya ad-dunya gitu ya. Ad-dunya itu adalah bacaan fathah. Ad-dunya. Kalau imalah ya itu bacaan antara fathah dengan kasroh. Dia tidak ke arah fathah, tapi juga tidak ke kasroh ya. Hanya saja nanti di imalah ini ada dua macam ya, ada imalah sugro dan ada imalah kubro. Imalah kecil dan ada imalah besar. Kalau imalah kecil itu dia cenderung ke fathah ya, lebih banyak ke arah fathah. Adapun kalau kubro tengah-tengah antara fathah dengan kasroh. Jadi kalau tadi kayak kata ad-dunya yaitu fathah, ad-dunya. Ya. Kalau imalah sugronya ad-dunya ya, ad-dunya seperti itu. Kalau imalah sugro kubro yang besar ad-dunye ad-dunye seperti itu. Baik, di sini diterangkan laisa libni katsir imalatun sugro wala kubro fi ayyi kalimatin bal qara'a kullal kalimati bil fathi. Jadi Imam Ibnu Katsir bacaan kita ini ya, yang kita pelajari ini itu tidak ada namanya bacaan imalah ya. Tidak ada namanya bacaan imalah, baik imalah sugro maupun kubro. Jadi semuanya dibaca fathah ya. Ini enaknya seperti itu ya. Ya, jadi kalau Imam Hafs masih ada imalah, yaitu pada kata apa? Cuma satu ya, imalah Imam Hafs ya. Hmm? Tilafat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahi majriha ya. Satu dia imalah. Adapun yang lain semuanya fathah. Jadi sebetulnya di sini Imam Hafs dengan Imam Ibnu Katsir sebenarnya banyak persamaan di sini. Dalam masalah fathah ini dalam bab ini, ya dalam bab fathah dan imalah itu ya bisa kita katakan sama lah ya. Hanya saja untuk Imam Ibnu Katsir dia tidak ada imalah sama sekali. Ya, kalau Imam Hafs masih ada satu, yaitu pada kata majriha. Lantas pada kata majriha bagaimana cara baca Ibnu Katsir? Yaitu dikatakan di sini dengan memfathahkan huruf ya, mim ya, memfathahkan huruf mim dan memfathahkan huruf ro. Maaf, mendomahkan huruf mim, mendomahkan huruf mim dan memfathahkan huruf ro ya. Mujroha ya. Mujroha seperti itu bacaan Imam Ibnu Katsir. Kalau hafaz kan majriha, Ibnu Katsir bacanya mujroha. Ya seperti itu. Jadi ini bab yang insya Allah mudah ya, mengenai bab fathah sama imalah, karena bacaan Imam Ibnu Katsir itu memang tidak ada imalah ya. Sementara di qiraat lain ada yang mengimalahkan seperti Imam Syu'bah ya, alif lam ro, itu adalah beberapa lah. Dia lebih banyak dibandingkan Imam Hafs dalam imalah. Kalau tadi alif lam ro ya ini Hafs. Kalau Imam Syu'bah dia dengan mengimalahkan huruf ro-nya. Alif lam re ya. Yasin dibaca dengan yesin. Hamim. Imam Syu'bah baca hemim. Seperti itu. Adroka ya. Dibacanya adreka. Ada imalah di situ. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adrika mal qari'ah. Ini bacaan Imam Syu'bah. Dan qiraat lain ada yang lebih banyak dibandingkan dengan Imam Syu'bah.
ya. Terutama qiraat Imam Al-Kisai, ya. Imam Al-Kisai dia termasuk di antara qiraat yang banyak imalahnya, ya. Banyak imalahnya, ya. Ad-dunya dibaca ad-dunye, wad-duhi, wal-laili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, dan seterusnya. Baik, adapun Imam Ibnu Katsir ini satu-satunya qiraat yang tidak ada bacaan imalah, ya. Semuanya dibaca fathah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pasal berikutnya yaitu tentang ta'atul bazzi, ya. Tentang huruf ta yang ada pada bacaan Imam Al-Bazzi. Ini sekali lagi kalau disebut Al-Bazzi berarti kalau kumpul berarti sama dengan Hafiz, ya. Kalau dia bahas masalah Al-Bazzi, Al-Bazzi ini kan perawi daripada Imam Ibnu Katsir, ya, perawi pertama. Perawi pertama dari Imam Ibnu Katsir adalah Imam Al-Bazzi. Perawi kedua namanya Kumbul. Di bab ini hanya khusus untuk Imam Al-Bazzi saja, ya, dalam bab ini yang akan kita pelajari. Dengan demikian Imam Kumbul, perawi kedua itu berarti sama dengan Imam Hafiz, ya. Disebutkan di sini ikhtassa al-Bazzi fi riwayatihi bi tasdidi ta al-waqi'ah fi awwalil af'al al-mudhari'ah fima asluhu ta'an wa khudifat wahidatun minal khatti wa dhalika hali waslil qira'ah. Jadi di sini Imam Al-Bazzi di dalam bacaannya, ya, ketika ada fi'il mudhari, ya, yang dimulai dengan huruf ta, ya, dan di mana asal daripada fi'il mudhari itu adalah ada dua ta sebetulnya, ya, ada dua ta. Tatana misalnya seperti apa, ya? Tatayammamu misalnya, ya. Tatayammamu. Maka di sini Imam Al-Bazzi dia mentasdidkan ta yang pertama, ya. Ta yang pertama ditasdidkan berarti diidghamkan ke dalam ta yang kedua, ya. Itu kaidah daripada Imam Al-Bazzi. Nanti dilihat setelah sebelum huruf ta ini dia ada huruf mat atau tidak. Kalau ada huruf mat berarti itu menjadi mat lazim, ya, mat lazim. Misalnya kayak tadi kata lafaz tatayammamu, ya, di sini. Ini kan aslinya tatayammamu. Tatayammamu, tanya diidghamkan ke ta yang kedua, ya. Otomatis kalau dia diidghamkan, ya. Jadi seperti ini double, ya. Jadi seperti ini, ya. Mohon maaf ini tulisannya mungkin kurang jelas. Maka di sini menjadi mad lazim, ya. Menjadi mad lazim sehingga dibaca di sini 6 harokat. Jadi bacanya wala tayammamu, ya. Ini Imam Al-Bazzi. Ini wala tayammamu aslinya adalah tatayammamu. Asal katanya itu adalah tatayammamu. Ya. Ta yang kedua, yang pertama itu diidghamkan, dileburkan ke ta yang kedua, ya. Sehingga seperti ini. Jadi bacanya wala tayammamu. Ini bacaan Imam Al-Bazzi. Adapun Imam Kumbul sama dengan Imam Hafiz. Wala tayammamu. Seperti biasa, ya. Kalau mulai dari sini seperti biasa juga kalau Imam Al-Bazzi kalau udah dibaca lamnya, ya, tayammamu aja, ya.
tayammamu gitu aja. Baik, di sini ada 3 keadaan. Ya. Dalam hal ini fiil mudhari ini yang sebetulnya aslinya ada 2 tak ya, ada 2 huruf tak. Itu ada 3 keadaan di dalam Al-Quran. Yang pertama, huruf ta ini, kedua huruf ta ini didahului oleh huruf alif mad. Seperti contohnya seperti tadi ini, wala tatayammamu tadi itu ya, didahului dengan huruf mad. Kemudian yang kedua, huruf tanya itu tidak didahului oleh huruf mad, tidak didahului oleh huruf mad. Berarti tidak ada alif di sini. Berarti huruf sebelumnya adalah huruf yang bukan mad ya, selain mad. Dan yang ketiga, huruf yang sebelumnya itu didahului oleh huruf silah. Huruf silah itu domir, domir mufrad ya, mudzakkar hu ya atau hi. Seperti itu. Nanti akan diterangkan lebih lanjut ya bagaimana contoh-contoh dari 3 keadaan ini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya. Ya. Jadi pelajaran ini adalah tentang bacaan Imam Al-Bazi ya, bacaan Imam Al-Bazi. Namun tidak banyak ya yang seperti ini. Ada beberapa, mungkin sekitar ada 15 tempat gitu ya. Ya. Dan perlu kita hafalkan. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Berarti besok pagi insya Allah akan kita rinci satu persatu tentang 3 keadaan tak ya yang ada dalam Al-Quran dan bagaimana cara Imam Al-Bazi membacanya. Barakallahu fikum jami'an. Sekarang kita akan latihan membaca qiraat Imam Ibnu Katsir. Terakhir sampai di mana? Surat Al-Baqarah yang masih ya. Iya, ayat 37. 37 ya. Iya.